A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili iza saja, ma waddaka rabbuka wa ma qala, walal akhiratul khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yaj'alika yatimma fa'awa, wa wajadaka daula fahadda, wa wajadaka illa fa'aghna, fa ammal yatimma fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bin mati rabbika fahaddith. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahri. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amri. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrah, wa wada'na anka wa zikrah, allazi anka dadarah, wa rafa'na laka zikrah, fa innama unsri yusra, innama al unsri yusra, fa iza faraqta fahashab, wa innama rabbika farhab. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu akhalaha, wa qala insanu malaha, yauma izin tuhaddisu akbaraha, bi anna rabbaka awhalaha, yauma izi yasduru nasu as-sitata liyurau amalahum, famay ya'mal misqala zaratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala zaratin syairan yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaitun, wa turi sinin, wa hazal baladin amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfalaha safilin, ilal ladzina amanu wa amilus solihati fahum ajrun ghairun mu'min, fama yukazzibuka ba'du bidin, alaihissallahu kamil hakimin. Penjelasan rukun Islam dan dalil-dalilnya. Yang pertama itu mengucap syahadat. Syahadat adalah pengucapan dua kalimat syahadat yang merupakan pengakuan dan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammadlah utusan Allah. Langkah pertama yang paling fundamental menjadi seorang yang beragama Islam yaitu mengucap dua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammadlah utusan Allah. Dalil tentang syahadat terdapat pada surah Al-A'raf ayat 158 yang berbunyi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi alaikum jami'in milladzi mulkus samawati wal ard
La ilaha illa huwal yuhyi wa yumitu fa iminu billahi wa rasulillahi nabiyyi ummil ladzi yuminu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'alakum tattadun, yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain Dia, serta menghidupi dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Ummi atau tidak pandai baca tulis. Dengan beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, ikutilah Dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Selanjutnya rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan sholat. Sholat 5 waktu sehari semalam adalah kegiatan fisik dan spiritual yang dilakukan oleh muslim untuk berkomunikasi dengan Allah. Setelah masuk Islam dengan mengucapkan syahadat, wajib untuk seseorang menjalankan 5 sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu yang terdiri dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat, sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat, sholat asar terdiri dari 4 rakaat, sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat, sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Dalil tentang kewajiban sholat dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Fa'iza qaddatumus sholata fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junnikum Fa'iza tammanatun fa aqimus sholah innas sholah kanat alal mu'minina kitaban mauqata, yang artinya, apabila telah menjalankan sholat, berzikir kepada Allah, mengingat dan menyebut namanya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya Allah itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang yang mukmin. Rukun Islam yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Zakat adalah pemberian wajib tangan kepada orang yang membutuhkan, yang berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa. Zakat dilakukan oleh semua umat muslim kecuali yang tidak mampu. Zakat juga menjadi salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan dalam masyarakat sehingga dapat mengurangi ketimpangan sosial. Zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ditunaikan pada saat bulan Ramadan, dan zakat mal dikeluarkan berdasarkan hasil usaha atau penghasilan yang telah didapat. Dalil tentang zakat dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amila 'alaihi wal mu'allafati qulubuhum wa fir raqibi wal gharami wa fi sabilihi wabnis sabil faddi tamminal walahu alimun hakim, yang artinya, sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk mendekatkan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah mengetahui lagi Maha bijaksana. Rukun Islam yang keempat itu berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah menahan diri dari makan, minum, dan kebutuhan fisik lainnya dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari selama 1 bulan Ramadan. Puasa merupakan cara untuk mengasah kesabaran, meningkatkan ketakwaan,
dan patuh akan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, banyak pakar kesehatan mengungkapkan manfaat puasa bagi kesehatan tubuh manusia. Dalil tentang puasa terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazi amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang terakhir itu naik haji bagi yang mampu. Haji adalah ibadah yang dilakukan dengan melaksanakan serangkaian tata cara tertentu di Mekah pada bulan Zulhijjah. Haji wajib dilakukan setidaknya sekali seumur hidup setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Dalil mengenai ibadah haji dijelaskan pada surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, Fihi ayatum bayinatum makamu Ibrahim wa ma daklahu kana anima wa illahi alan nasi hijjul batin manisataha illa sabi wa man qafa fa innaha ghaniyun anil alamin, yang artinya di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terdapat Allah dengan melaksanakan ibadah haji di Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan di sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Penjelasan rukun iman dan dalilnya. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam, pencipta, pengatur, pemelihara segala yang ada. Keyakinan ini mengharuskan seseorang muslim untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan pada surah Al-Anbiya ayat 22, Allah menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia di seluruh alam semesta ini, yang berbunyi, Lau kana fihima alihatun illa lahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun, yang artinya, sekiranya ada langit dan bumi, Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya. Maha suci Allah yang mempunyai arsy daripada yang mereka sifatkan. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya mempercayai keberadaan makhluk halus yang diciptakan dari cahaya atau nur, memiliki tugas khusus dari Allah dan tidak pernah ingkar akan perintahnya. Dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 285 mengenai kepercayaan kepada malaikat sebagai bagian dari iman, yang berbunyi, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wa mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa fariqu baina ahadim mir rasuli wa qalu samina wa attana ghufranaka rabbana wa ilaikal muslir, yang artinya, Rasul Muhammad beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadanya,
dari Tuhannya, demikian pula orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, tidak ada membeda-bedakan seseorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya padamulah tempat kami kembali. Rukun iman yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut diantaranya adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 4 bahwa Allah menegaskan kepercayaan pada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, yang berbunyi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yang artinya, dan mereka yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasul dari kalangan manusia untuk membawa pesannya kepada umat manusia, memberi petunjuk tentang cara hidup yang benar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan juga pada surah Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi, walaqad arsalna rasulun min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah wa ma kana li rasulin ayatiya bi ayatin illa bi iznillah lil kulli ajalin kitab, yang artinya sesungguhnya kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau Nabi Muhammad, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa dan ketentuannya. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat atau hari kiamat berarti percaya akan adanya hari pembalasan di mana semua manusia akan dibangkitkan kembali untuk dihisab atau diperiksa amal perbuatannya. Setelah itu akan diberikan balasan surga ataupun neraka sesuai dengan amal perbuatannya. Dijelaskan pada surah Ar-Ra'd ayat 187 mengenai hari kiamat yang berbunyi, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujlina liwatiha illa hu sukutat fis samawati wal ard la tatikum illa baghtah yas'aluna ka'anka hafiyun anha qul innama ilmuha idalihi walakinna aksarna nasi liyalamun, yang artinya maka mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang kiamat kapan terjadi,
Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seseorang pun dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru hara bagi makhluk yang di langit dan bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya bahwa segala sesuatu akan terjadi di alam semesta ini, baik itu kebaikan maupun keburukan, yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua umat muslim harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan pada surat At-Takhabun ayat 11 yang menjelaskan bahwa tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berbunyi ma'an sahaba min mushibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qadbah wa lahu bikulli syai'in alim, yang artinya tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan diberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selain itu juga dijelaskan pada surat Al-Qamar ayat 49 yang mengatakan bahwa segala sesuatu telah diciptakan Allah SWT dengan takdir, yang artinya inna kulla syai'in qalanaku bi qadar. Artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran.